diberkati dulu dan Bayu Saputra. Baiklah, untuk materi pertama akan dibawakan oleh kepada Bayu Saputra. Dipersilakan. Baik, materi pertama itu apa itu seminar proposal? Seminar proposal merupakan forum presentasi dan diskusi formal yang dilakukan oleh seorang peneliti atau mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan rencana penelitiannya di hadapan dosen pembimbing, penguji, dan audiens akademik lainnya. Okay, next. Berikutnya ada tujuan. Yang pertama itu melakukan rencana penelitian secara sistematis dan ilmiah. Yang kedua, mendapatkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan proposal. Lanjut yang ketiga, menguji kelayakan dan kesiapan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Yang keempat itu ada memastikan penelitian memiliki landasan teori yang kuat dan metodologi yang tepat. Yang kelima itu mencegah adanya duplikasi penelitian dengan penelitian yang sudah ada. Lanjut ke materi, apa itu alat komunikasi? Alat komunikasi merupakan media atau sarana yang dilakukan manusia untuk bertukar informasi. Seiring perkembangan teknologi, alat komunikasi terus mengalami evolusi yang signifikan. Lanjut kepada fungsi alat komunikasi. Yang pertama, mempermudah penyampaian informasi. Yang kedua itu mempercepat proses komunikasi. Yang ketiga, mengatasi hambatan geografis dan temporal. Yang keempat itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi. Yang kelima, mendokumentasikan informasi untuk keperluan di masa mendatang. Faktor-faktor kegagalan komunikasi. Yang pertama itu ada keyakinan diri rendah, aprehensi komunikasi berlaku apabila persiapan yang terancang tidak dilakukan sebelum berlakunya penyampaian komunikasi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bayu yang telah memaparkan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang saya mengulas kembali tentang faktor-faktor kegagalan komunikasi. Yang pertama itu ada keyakinan diri rendah. Aprehensi komunikasi berlaku apabila persiapan yang terancam tidak dilakukan sebelum berlakunya penyampaian komunikasi. Ini bisa terjadi apabila keyakinan diri rendah kita tidak matang gitu. Jadi bisa terjadinya keyakinan diri rendah. Next. Yang kedua, glossophobia, yaitu merasa gugup apabila percakapan di hadapan orang banyak. Ini bisa juga terjadi kegagalan komunikasi apabila kita merasa gugup berbicara di depan orang banyak. Jadi kita harus melakukan kepercayaan diri kita terlebih dahulu biar tidak merasa gugup berbicara di hadapan orang banyak. Next. Yang ketiga yaitu bahasa mencerminkan diri, yang dimana kemampuan bahasa yang lemah menyebabkan message yang ingin disampaikan tidak dapat diterima oleh pendengar sekaligus membujuk dalam pengucapan tersebut tidak berhasil. Jadi apabila kita ingin menyampaikan sesuatu kepada seorang pendengar, kita harus menggunakan bahasa yang tepat. Seperti misalnya kita kan berada di daerah lingkungan Sumatera Barat. Jadi teman-teman kita ada yang dari luar Sumatera Barat. Jadi kita harus pandai menyampaikan bahasa kita. Jangan kita menggunakan bahasa daerah kita apabila ada teman kita yang dari luar Sumatera Barat. Next. Halangan langsung dan tidak langsung, yang dimana halangan langsung ini berlaku apabila si penyampaian atau si penerima pesan berasa kurang selesai berkomunikasi. Halangan tidak langsung itu berlaku disebabkan oleh persekitaran seperti bunyi bising, kerusakan pemasaran suara dan sebagainya.
kelima yaitu perbedaan budaya. Budaya merupakan kepercayaan, nilai dan cara kelakuan yang kongsi sebuah masyarakat yang diturunkan dari generasi ke generasi. Ini contohnya seperti misalnya kita ini kan lagi di Sumatera Barat. Jadi ada beberapa daerah-daerah yang berbeda dengan bahasanya masing-masing. Walaupun kita di Sumatera Barat pasti ada perbedaan bahasa dari teman-teman sekalian. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Teddy bersama. Baik, berikutnya yaitu pengertian kepanikan. Kepanikan adalah kondisi psikologis yang ditandai dengan rasa takut, berlebihan, kecemasan akut, dan kesulitan berpikir. Ini juga. Kondisi ini dapat mempengaruhi individu maupun kelompok kepanikan massal atau kepanikan massal dan seringkali menghambat penanganan situasi darurat secara efektif. Faktor pemicu kepanikan: satu, ancaman fisik yang nyata atau dipersepsikan. Dua, informasi yang tidak lengkap atau ambigu. Tiga, ketidakpastian dan ketidakmampuan memprediksi situasi. Empat, keterbatasan waktu untuk merespon. Lima, pengalaman traumatis di masa lalu. Pentingnya kemampuan meredam kepanikan. Kemampuan meredam kepanikan memiliki peran penting, yaitu satu, pengambilan keputusan yang rasional dalam situasi darurat. Dua, pencegahan korban dan kerugian yang lebih besar. Tiga, pemulihan kondisi psikologis pasca krisis. Empat, peningkatan ketahanan individu dan komunitas terhadap stres. Baik, terima kasih kepada Teddy yang telah memaparkan materinya. Mungkin sekian pemaparan materi kami. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan kritik dan sarannya, persilakan. Jika tidak ada, kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kami akan membuka sesi tanya jawab pertama untuk 3 penanya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Baik, kepada Restulian, silakan. Baik, terima kasih pada Bapak Sinedi. Untuk yang kaitannya satu ada di bab 2 pembahasan mengenai tujuan sebuah proposal. Poin kelima yaitu mencegah adanya duplikasi penelitian dengan penelitian yang sudah ada. Bagaimana sebuah proposal ini dapat mencegah terjadinya duplikasi penelitian tersebut? Baik, terima kasih kepada Restulian untuk pertanyaannya bisa tutup. Kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya, silakan.
Baik, sembari kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Restrian, yaitu yang dimana pertanyaannya bagaimana seminar proposal dapat mencegah terjadinya duplikasi penelitian. Jadi ada beberapa cara seminar proposal akan membantu menghindari pengulangan penelitian yang tidak perlu, yaitu yang dimana yang pertama mengenai ahli. Dalam seminar proposal, mahasiswa atau peneliti mempresentasikan ide penelitian mereka di hadapan mesin pembimbing dan penguji. Para ahli ini memberikan umpan balik yang berharga, termasuk apakah topik tersebut sudah diteliti sebelumnya atau memiliki kesamaan dengan penelitian yang lain. Yang kedua itu ada diskusi pertanyaan. Sesi tanya jawab dalam seminar proposal memungkinkan para peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan komentar. Diskusi ini dapat mengungkap aspek penelitian yang tumpang tindih dengan penelitian yang lain. Yang ketiga yaitu ada evaluasi literatur. Salah satu komponen penting dari proposal penelitian yaitu tinjauan literatur. Dalam seminar proposal, para penguji akan mengevaluasi apakah peneliti telah melakukan tinjauan literatur yang komprehensif. Yang selanjutnya itu penguatan metodologi, yang dimana seminar proposal juga membantu dalam mengevaluasi metodologi penelitian. Penguji dapat memberikan saran untuk meningkatkan metodologi sehingga peneliti menjadi lebih unik dan memberikan kontribusi yang berbeda dari peneliti sebelumnya. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran, yang dimana dengan adanya seminar proposal, para mahasiswa akan lebih menyadari pentingnya untuk melakukan penelusuran tentang penelitian yang sudah ada, sehingga akan mengurangi kemungkinan terjadinya duplikasi penelitian. Mungkin untuk pertanyaan dari Restrian, itu jawaban dari kami. Kepada rekan-rekan, adakah yang ingin menambahkan jawaban dari kami? Jika tidak ada, saya kembalikan kepada Restrian. Apakah ada pertanyaan jawaban dari kami? Kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada yang bertanya? Ingin bertanya? Baiklah, mungkin cukup sekian isi presentasi kami pada hari ini. Kami dari kelompok 1, apabila ada perkataan kami yang salah, kami mohon maaf. Saya dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, abang-abang sekalian, kakak-kakak, izinkan kami melanjutkan dari diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Kami membawakan materi yang pertama tentang meningkatkan percaya diri, kedua cara berbicara yang baik, ketiga mempersiapkan naskah, dan keempat melatih pendidikan. Untuk materi yang pertama akan dibawakan oleh Zala. Kepada Zala silakan. Ini ya judul. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberi saya kesempatan untuk membahas materi presentasi kita pada hari ini. Untuk yang pertama itu poinnya meningkatkan pentingnya percaya diri. Percaya diri adalah salah satu faktor terpenting yang menentukan keberhasilan orang dalam berbicara di depan umum. Ketika seorang memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dia lebih mampu untuk mengendalikan situasi dan menjaga fokus selama presentasi. Orang yang percaya diri cenderung lebih lancar dalam menyampaikan informasi
dan dapat mengatasi ketegangan yang muncul selama berbicara di depan audiens. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan percaya diri. Meningkatkan rasa percaya diri dalam berbicara di depan umum membutuhkan usaha dan latihan konsisten. Berikut ada beberapa poin yang kami rangkum untuk meningkatkan percaya diri berbicara di depan audiens. Yang pertama itu persiapan yang matang, yang kedua itu latihan yang aktif, yang ketiga visual positif, yang keempat positif pada pesan bukan diri sendiri, yang kelima yaitu mengolah ketegangan, dan yang keenam berpakaian rapi dalam dan situasi sesuai. Yang poin pembahasan yang kedua yaitu cara berbicara yang baik. Teknik berbicara yang efektif, yang pertama itu menggunakan intonasi suara yang jelas dan dinamis, yang kedua itu menjaga kontak mata dengan audiens, yang ketiga menggunakan bahasa tubuh yang sesuai dan meyakinkan. Di sini kami juga merangkum beberapa kesalahan atau yang harus dihindari dalam berkomunikasi secara baik. Yang pertama itu berbicara terlalu cepat atau terlalu lambat, itu bakal membuat audiens menjadi bingung atau perkataan yang kita jelaskan itu tidak jelas. Yang kedua itu menghindari kontak mata dengan audiens. Maksudnya di sini kayak kontak mata secara lama gitu. Yang ketiga itu menggunakan kata-kata pengisi berlebihan seperti atau jadi itu harus dihindari. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada dalam telah menyampaikan materi. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Raihan pada kita. Terima kasih ya moderator. Materi selanjutnya mempersiapkan naskah. Mempersiapkan naskah presentasi adalah alat penting yang memastikan bahwa pembicara dapat menyampaikan pesan dengan jelas dan terstruktur. Naskah yang baik tidak hanya membantu pembicara tetap pada tertib, tetapi juga menjaga alur presentasi agar mudah dipahami oleh audiens. Selanjutnya langkah-langkah menyusun naskah. Yang pertama, membuat kerangka utama pembahasan. Yang kedua, mengembangkan poin-poin penting secara terstruktur. Yang ketiga, menulis naskah dengan bahasa yang mudah dipahami. Selanjutnya, melatih menyajikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh Rafli. Pada Rafli, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi tentang melatih menyajikan. Metode latihan presentasi. Ada beberapa metode latihan yang dapat membantu menjadi pembicara yang lebih percaya diri dan efektif. Yang pertama yaitu berlatih di depan cermin untuk memantau ekspresi dan gerakan tubuh. Berlatih di depan cermin adalah cara yang sangat efektif untuk mengevaluasi ekspresi wajah dan tubuh. Dengan melihat diri saat berbicara, kita bisa memperlihatkan apakah kita terlihat percaya diri, apakah gestur tubuh kita mendukung pesan yang disampaikan, dan apakah ekspresi wajah kita sesuai dengan suasana presentasi. Yang kedua yaitu merekam presentasi untuk mengevaluasi diri sendiri. Merekam presentasi baik itu dengan video atau audio memungkinkan kita untuk menilai diri sendiri secara objektif. Yang ketiga yaitu meminta teman untuk memberikan masukan konstruksi. Berlatih di hadapan teman atau kolega yang dapat memberikan umpan balik yang konstruktif adalah cara yang baik untuk mengetahui apakah presentasi sudah efektif atau belum. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penyampaian materinya oleh Rafil. Mungkin hanya itu yang dapat kami presentasikan kepada teman-teman. Jika ada yang ingin menambahkan kritik dan saran, dipersilakan. Jika tidak ada, untuk masing-masing kelompok diwajibkan bertanya. Satu pertanyaan. Pada teman-teman dipersilakan.
Baik, izin menjawab. Saya minta C dari kelompok 4 sebenarnya yaitu mengenai meningkatkan percaya diri. Apakah ada teknik khusus untuk meningkatkan percaya diri dalam waktu singkat? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ada yang lagi bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 4, pertanyaannya dalam waktu singkat ya. Jangan sungguh-sungguh. Jawabnya harus singkat. Ya, oke. Untuk pertanyaan dari kelompok 4 mungkin bisa saya jawab. Untuk menangani kepercayaan diri dalam waktu yang singkat itu biasanya sudah ditanamkan dari diri kita sendiri. Ya, yang pertama tuh kayak udah nanamin dari diri sendiri bahwa kita harus bisa, sama nanamin pikiran positif kalau kita bisa melakukan itu yang kedua. Untuk yang ketiga itu dari mungkin dari segi niat dari kita atau kesadaran diri sendiri. Untuk waktu yang singkat kan mungkin itu. Terima kasih. Gimana jawabannya? Kurang ya? Nah, baik, di kelompok 2 mungkin sedikit tambahan dari pertanyaan tadi, apakah ada teknik khusus untuk meningkatkan percaya diri dalam waktu singkat? Mungkin kalau untuk public speaking itu sudah mungkin lebih benar teman-teman tadi, kayak sudah sudah ditanam dalam diri. Mungkin sedikit tambahan yaitu afirmasi positif, ucapan afirmasi positif pada diri sendiri, misalnya kayak saya ini mampu atau saya ini percaya saya bisa. Mungkin itu bisa meningkatkan kayak speaking kita di depan orang banyak gitu. Terima kasih atas tambahan jawabannya. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan jawaban bisa silakan. Jika tidak ada, apakah dari kelompok 4 sudah paham? Bukan aku yang nanya. Baik, terima kasih. Untuk kelompok 3 silakan bertanya. Kirim pertanyaan di grup doang. Baik, silakan. Bagaimana cara mengatasi kegugupan mata saat berbicara di depan umum? Baik, terima kasih. Ada yang langsung bisa jawab? Kamu kan jawab? Ada? Ada nggak? Mau langsung jawab? Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas pertanyaannya. Jawab aja. Ada? Ada? Baik, terima kasih untuk kelompok 3 atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya jawab untuk pertanyaannya. Bagaimana cara mengatasi kegugupan pada saat presentasi yang menampilkan hasil diskusi? Untuk yang pertama itu mungkin dari kita relax, tidak memikirkan banyak hal seperti nanti bisa nggak ya, ini bisa nggak ya, ini nggak sih itu mungkin pertama dari kita relax itu bisa mencegah kegugupan dari kita. Untuk yang kedua itu seperti yang ada di materi yaitu percaya diri. Untuk yang ketiga mungkin udah sama kayak jawaban yang pertama tadi, afirmasi positif dari diri sendiri. Yang terakhir itu tenang, relax, tenang, atur nafas. Mungkin itu jawaban dari saya. Mungkin dari teman-teman yang ingin menambahkan dipersilakan. Dari kelompok kami yang akan menambahkan jawaban dipersilakan. Sedikit menambahkan untuk mengatasi kegugupan, sebenarnya itu kegugupan itu adalah kayak situasi yang normal gitu. Intinya jangan terfokus pada diri sendiri. Untuk mengatasi kegugupan saat bicara di depan umum, yang pertama itu penguasaan materi. Penguasaan materi ini berarti
sangat menguasai materi yang akan disampaikan agar makin percaya diri gitu. Yang kedua yaitu fokus pada audiens. Fokus pada audiens dimaksud itu lakukan kontak mata dengan beberapa orang audiens secara bergantian. Ini akan membuat Anda berasa lebih terhubung dan mengurangi rasa gugup. Yang kedua yaitu berlatih berbicara di depan cermin seperti materi yang kami sampaikan tadi yang dapat bantu mengurangi kegugupan. Mungkin hanya itu penambahan materi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas tambahan materinya. Dari kelompok 3 apakah hal sudah bisa dipahami? Baik, terima kasih. Pada kelompok 1 silakan. Baik, teman-teman saya apa yang menyebabkan seseorang memiliki rasa percaya diri sudah bilang melihat dan berbicara di depan umum, padahal sebelumnya mereka memiliki rasa percaya diri yang rendah? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin akan dijawab oleh kelompok kami pada Bapak Hansa atau Rafil. Rafil. Yo. Apakah Rafil? Abang itu abang itu. Maaf abang. Nggak tahu namanya. Saya akan menjawab pertanyaan dari orang satu, yaitu yang menyebabkan orang mempunyai kepercayaan diri yang sebelumnya tidak ada mungkin menjadi ada gitu, atau tiba-tiba. Yang pertama faktornya itu pengaruh positif dari orang lain, mendapatkan pujian atau dukungan dari orang lain seperti teman, keluarga, atau rekan kerja, bisa langsung meningkatkan rasa percaya diri seseorang. Selanjutnya persiapan yang matang. Ketika seseorang merasa sangat siap menghadapi sesuatu seperti prestasi atau ujian, rasa percaya diri bisa muncul secara otomatis karena mereka merasa telah mempersiapkan diri dengan baik. Selanjutnya, kepercayaan diri yang dipicu oleh situasi eksternal. Terkadang sebuah situasi atau lingkungan yang mendukung, misalnya berada di tempat yang nyaman, bertemu dengan orang-orang yang memotivasi, bisa memicu rasa percaya diri yang tiba-tiba. Sekian jawaban dari saya, sudah diberikan kepada Baik, terima kasih untuk jawabannya. Dari rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban dipersilakan. Jika tidak ada,